Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah saya memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita kajian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yakni kita akan bicara tentang bulan Ramadan yang Allah buka pintu-pintu surga, kemudian Allah tutup pintu-pintu neraka. Saya akan bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidat asyayatin." Jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan peluang kepada kita untuk mendulang, untuk mendulang jalan surga, mendulang pahala. Allah membuka untuk kita pintu-pintu surga. Perlu kita ketahui bahwa antara pintu surga dengan pintu neraka itu kira-kira banyak mana? Pintu surga dengan pintu neraka banyak mana? Kalau berdasarkan hadis, ya, itu kita dapatkan pintu surga itu ada 8. Kemudian pintu neraka 7. Ya. Jadi pintu neraka itu ada 7. Itu berdasarkan ayat. Artinya apa? Peluang untuk bisa masuk ke dalamnya, antara masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka, itu kan lebih mudah masuk ke dalam surga. Karena apa? Pintunya saja 8. Neraka pintunya hanya 7. Sehingga ketika Allah menyatakan tentang banyaknya pintu neraka, banyaknya pintu surga, kita akan mendapatkan pelajaran ternyata masuk surga itu lebih mudah daripada masuk neraka, manakala mau mengambil jalan itu. Jadi kalau Rasul menyatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, berarti pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan itu. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Artinya peluang berbuat kebajikan lebih banyak daripada peluang berbuat yang tidak baik itu lebih sedikit. Kemudian wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Jalan penggoda itu sebenarnya bagi kita lebih sedikit karena setan dibelenggu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di surga itu ada 8 pintu surga. Jadi di surga ada 8 pintu surga. Salah satu pintunya adalah Ar-Rayyan. Nah ini nih. Jadi kita di bulan Ramadan ini benar-benar merasakan kenikmatan. Karena apa? Kita ada satu pintu khusus yang diperuntukkan buat orang-orang yang berpuasa saja. Orang berpuasa saja. Yang tidak berpuasa nggak bisa memasukinya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga itu memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Di antara pintu-pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dapat dimasuki orang-orang yang berpuasa saja.
Demikian hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara Allah menyatakan tentang pintu neraka. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Hijr ayat ke-44. Allah berfirman, laha sab'atu abwabin. Laha sab'atu abwabin. Likulli babin minhum juz'un maksum. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Misalnya ada orang yang abaikan sholat, ya, mengabaikan sholat, mereka akan masuk ke sakor. Ya. Kemudian ada yang masuk ke hutomah, ada macam-macam itu. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena kita ini tadi bicara apa? Berbicara tentang mendulang pahala. Rasanya kita sudah nggak tepat lagi ya mendulang pahala, mungkin yang tepat apa? Kalau mendulang itu kan hanya dengan alat gini, yang kecil itu. Menambang gitu, menambang pahala gitu. Nah, kenapa begitu? Bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Sementara di dalam Al-Quran surat Al-An'am itu disebutkan man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, bahwa orang yang berbuat baik minim dilipatkan 10 kali. Sementara ada kekhususan di bulan Ramadan. Ramadan saja Allah menyatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam itu nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Sementara di ayat yang lain Allah juga menyatakan bahwa ketika seorang berbuat kebajikan, apakah bersedekah, ataukah mereka membaca Al-Quran, ataukah mereka berbuat kebajikan yang lain gitu, itu Allah akan memberikan balasan satu perbuatan kebaikan kalikan 10. Bisa dikalikan lagi 100, bisa dikalikan lagi menjadi 700. Bahkan Allah menyatakan yudha'iful mayasya. Jadi tanpa batas. Nah, tampaknya di bulan Ramadan ini ya, pahala yang diberikan oleh Allah itu memang tanpa batas. Bagaimana tidak? Pertama, kalau kita ini menegakkan siam dengan baik, Allah telah menyatakan dengan amalan-amalan itu ya, dari ayat 183 sampai 187 kalau kita perhatikan di sana, amalan-amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa ketika seseorang beramal di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala, dosanya diampuni dan sebagainya banyak ya. Ketika mau berbuka puasa, Masya Allah ya, kemudian berbuka puasa, Allah akan memberikan pahala sebanyak orang yang diberi berbuka puasa, kemudian diampuni dosa-dosanya, kemudian tanpa mengurangi pahala orang berpuasa. Ini. Jadi kalau malam kemudian kita dapatkan sudah tidak ada tara itu. Ya. Sementara Allah menyatakan waktunya itu kan cukup panjang itu, bicara tentang Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajar. Jadi malam kemudian itu dari waktu apa itu? Pergantian hari itu waktu apa?
pergantian hari itu sejak maghrib sampai terbitnya matahari. Jadi kalau satu hari ada 24 jam, paling tidak ada 12 jam yang kita pakai di waktu malam itu. Memberi berbuka puasa sudah masuk di dalamnya. Karena di saat itu sudah tidak saat puasa sendiri. Kemudian nanti baca Qur'annya, kemudian sholat malamnya, kemudian nanti mungkin, ini di musola kita itu kan ba'da tadarus masih ada makan itu kan, masih ada makan, yang ngasih makan dapat pahala yang banyak gitu. Maka kalau saya katakan tadi, Ramadan itu tidak hanya sekedar mendulang pahala, tetapi Ramadan adalah saat-saat untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya dengan cara apa tadi? Dengan cara apa? Tidak mendulang, tapi dengan cara jadi kalau menambang itu alatnya boleh jadi alat yang besar kan gitu. Kalau mendulang kan cukup dengan itu, regi kecil itu. Tapi kalau menambang itu dengan alat yang besar, bukan pakai apa ini, bego gitu kan, ngeroknya besar gitu. Atau boleh jadi ada alat yang lebih besar lagi gitu. Ini maka saya mengajak kepada seluruh jamaah, kepada saudara-saudara kaum muslimin, mari coba kita perhatikan keistimewaan-keistimewaan Ramadan yang oleh Allah diberikan setiap tahun buat kita itu. Ya. Di dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirat Al-Bukhari. Sementara man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya. Kemudian man qoma Ramadhana, nah ini lebih lagi. Jadi sejak awal sampai akhir, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit bicara tentang doa-doa ijabah, ya, doa-doa ijabah. Ramadan itu doa ijabah sepanjang Ramadan, ya, sepanjang Ramadan. Sementara di luar Ramadan itu ijabah itu tergantung, ya, ijabah itu tergantung. Misalnya masalah waktu sepertiga malam, kemudian waktu singkat di hari Jumat, antara adzan dan iqamat gitu. Kemudian tempat misalnya di mihrab, ya, di mihrab. Jadi mihrab ini tempat yang ijabah. Maka dulu Zakaria itu kan pernah menempati mihrabnya Maryam untuk berdoa. Jadi mihrab itu tempat ijabah. Maka saya pesan kepada para imam, ya, kalau berdoa itu jangan egois. Imam-imam itu kalau berdoa jangan egois. Gimana? Jangan berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Doakan juga yang lain, karena itu doa ijabah. Maka kalau panjenengan berdoa sendiri dalam bentuk mufrad, berarti kan mikir awake dhewe. Nah, berdoa untuk jamaah, misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka. Tidak Allahumma inni as'aluka. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Doakan semuanya. Berdoa untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk mertuanya, untuk teman-teman yang sudah punya mertua, doakan. Allahumma firlana warhamna wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadi berdoa untuk jamak itu imam, ya. Maka masya Allah kalau imam ini berada di mihrab itu doanya doa ijabah, ya jangan sampai berdoa untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, tampaknya waktu ini sudah
sudah nggak cukup lagi ya. Kita akhiri, mudah-mudahan ada hikmahnya dan Allah senantiasa memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa berbuat kebajikan, meninggalkan yang tidak baik, mumpung ini berada di bulan Ramadan. Saya katakan tadi di depan, peluang berbuat kebajikan lebih luas daripada peluang berbuat yang tidak baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.